ibadallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi wa littuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pembina dari Majelis Ta'lim Arbabul Maqam, yaitu Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi. Yang sama-sama kita hormati, kita kenal sama-sama, ya, Bang Iskandar. Ini teman seperjuangan saya nih, ya, dari Arma pertama kali dibentuk ya bersama beliau nih. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bang Dahlan selaku ketua daripada Majelis Ta'lim Arbabul Maqam, Bang Rizky, dan tentunya juga yang sama-sama kita hormati Bang Ipai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat yang berkah, yang mulia, Sayyidul Ayyam. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di musola ini dalam rangka kegiatan rutin mingguan, ya, itu pembacaan Yasin dan Maulid Nabi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin untuk sekarang ini kita pembukaan. Alhamdulillah nih, kita sudah bisa bergabung kembali, ya, mendapatkan hidayah lagi. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini jangan kasih kendor gitu ya Bang Toing, ya, jangan kasih kendor. Artinya kegiatan seperti ini memang jarang diminati oleh anak muda. Ini kayak gini ini paling jarang diminati sama anak muda. Alhamdulillah di sini masih, ya, saya masih berbangga hati, masih ada harapan, ya, karena masih ada beberapa daripada anak muda di sini yang masih mau melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ini. Nah, berhubungan dengan kegiatan pembacaan sholawat, saya berbicara dengan beberapa senior juga bahwa kalau bisa mah katanya diisi pengajian. Saya bingung mau ngaji apa, nggak bisa ngaji. Akhirnya ya udah, bismillah. Karena begini, ya, baca sholawat itu sunnah, ya, kita baca sholawat, baca riwayat Nabi. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali ganjaran. Jadi udah, kalau kita itu mah banyak banget udah itu. Ada yang ngatur urutan pahala kan. Ya, alhamdulillah. Tapi di samping sunnah yang kita jalankan, yaitu dengan membacakan sholawat, membacakan riwayat Nabi, itu kan yang kita baca tadi riwayat Nabi.
Cuman kita nggak tahu doang artinya apa. Ya, dan sebenarnya wayang Nabi itu, wayang Nabi dari mulai lahir, ya, terus sampai beliau selesai menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, puji-pujian dan lain sebagainya. Nah, di samping kita menjalankan sunnah, karena memang sangat disunnahkan sekali pada malam Jumat itu kita perbanyak membaca sholawat. Ya. Karena semakin banyak sholawat yang kita baca, maka semakin pula nanti Rasulullah SAW itu akan mengenal kita. Jadi di samping sunnah yang dijalankan itu, alangkah baiknya, ya, alangkah baiknya kita menjalankan fardu ain kita, kewajiban kita. Apa itu? Thalabul ilmi. Karena kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Buat siapa? Buat kita, orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Kenapa ini kita diwajibkan menuntut ilmu, khususnya ilmu agama? Apa? Berarti kalau kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar, kan jatuhnya jadi dosa. Iya. Ya, yang perlu kita jadikan pegangan adalah bahwa agama Islam ini, agama kita ini akan tetap ada dan tetap bertahan selama orang Islamnya sendiri, ya, kita sebagai umat Islam, terutama ini generasi-generasi muda, masih mau belajar agamanya. Jadi keberlangsungan agama Islam itu tergantung kepada bagaimana generasi Islam itu mau mempelajari agamanya. Nah, kalau sudah generasi mudanya, ya, atau orang Islamnya sendiri udah nggak mau ngaji, nggak mau belajar agama, lari dari ulama, dari kiai, dari ustaz, maka disitulah letak kelemahan kita sebagai umat Islam. Karena sebagai prediksi Nabi kan, saya di zamanu ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Jadi akan datang suatu masa nanti itu orang-orang Islam itu yafirruna minal ulama, mereka lari dari para ulama. Makanya kita diwajibkan sebagai umat Islam ini untuk mempelajari agama. Karena dalam Islam itu, ya, setiap ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan ilmu. Nggak sembarangan. Di dalam kitab Jumat dikatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu, siapa saja orang yang melakukan amal perbuatan, melakukan ibadah bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya mardudah, ditolak, tidak diterima. Misalnya, ya, kita sholat, kita nggak belajarin ilmunya, udah main sholat aja lah. Ya, begitu ada orang azan, orang qomat, kita lagi di jalan, masuk ikut sholat, wudu kagak, kan kekesan gitu. Ya, itu ada ilmunya, kudu kita pelajari,
Jadi jangan menjadi orang yang rajulun la ya'lamu wa la ya'lamu annahu la ya'lam gitu. Orang yang nggak tahu tapi dia nggak mau tahu gitu. Ini kayak gini, kita jangan sampai seperti orang itu. Jadilah rajulun la ya'lamu wa ya'lamu annahu la ya'lamu gitu. Jadi kita ini kudu jadi, kalau emang kita nggak tahu, kita tahu diri. Oh, saya nggak tahu nih, maka saya harus belajar. Gue nggak tahu, gue kudu belajar, kudu ngaji. Kapan lagi? Dalam syair dikatakan, wa man fatahu ta'limu wa qata syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, ini kan kalau kita ya masih muda lah istilahnya, kalau ibarat waktunya masih johor. Kalau saya mau Bang Ipa mungkin udah asar tapi masih jauh subuh mah. Ibaratnya masih lama, masih panjang waktu yang kalian miliki. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, siapa yang masa mudanya kehilangan waktu belajar, artinya masa usia masih muda kita nggak mau ngaji, nggak mau belajar gitu. Maka apa katanya? Pakabir alaihi arba'an liwafatihi, maka takbirin 4 kali, takbirkan dia 4 kali liwafatihi, karena kematiannya. Apa itu? Dianggap kita udah gak ada, mati. Ada tapi udah dianggap gak ada ya. Udah kayak zombie jadi ya, udah kayak zombie, orang hidup disuruh sholatin. Orang masih hidup itu kan masih hidup disuruh sholatin. Kenapa? Karena saking pentingnya kita memanfaatkan waktu, apalagi ini masih muda, untuk belajar ya. Jadi rugi ya, rugi. Nah, di dalam syair lain dikatakan, wa man lam yatub dhullal ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang nggak mau ngerasain pahitnya belajar walau hanya sesaat, kan yang namanya ngaji mah pahit ya, bukan kopi doang yang pahit. Kalau nggak pakai gula pahit. Ngaji itu pahit, kagak enak ya. Sila udah kelamaan kan, udah kesono kemarin muter-muter pi. Kelamaan dulu, mungkin nanti waktunya nggak bisa dipercepat lagi. Memang kalau kelamaan juga berasa juga, apalagi udah berasa pinggang. Begitu kelamaan duduk bangun ya. Jadi siapa yang nggak mau ngerasain pahitnya menuntut ilmu, kan yang enak mah kita kayak gini, ngopi di rumah, nonton TV, ngebul lah, ngerokok atau kongko sama teman-teman main game ya. Iya, ada dah kalau itu mah kagak ada pegel-pegelnya, kalau apalagi kalau udah mabar kagak ada pegel-pegelnya ya. Nongkrong mah rame-rame, tapi kagak ada ngomong hati juga. Masing-masing pada sibuk sama gadgetnya. Jadi siapa yang nggak mau ngerasain apa namanya pahitnya menuntut ilmu, nggak mau ngerasain susahnya belajar, walau cuma bentaran ya. Bentaran ini berarti ya kita ibaratkan setengah jam, 30 menit atau 1 jam paling lama dalam 1 minggu. Maka apa? Tajarra'a dhullal jahli ila hayatihi. Tuh. Maka telanlah pahitnya kebodohan seumur hidupmu. Jadi kalau kita nggak mau ngerasain pahitnya nuntut ilmu, nggak mau ngerasain nggak enaknya belajar, ya nanti kita disuruh rasain tuh pahitnya jadi orang bodoh seumur hidup kita. Nah kan kita nggak mau kayak gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya usia kita apa yang
telah kita lakukan, ibadah yang telah kita lakukan, amal yang kita lakukan, jangan sampai tertolak karena keteledoran kita nggak mau mempelajari ilmu agama. Dalam sebuah syair dikatakan kayak ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ta'allam, belajarlah kamu, falaisal mar'u yuladu aliman. Kagak ada orang yang lahir dalam keadaan pintar. Nggak ada ya. Makanya kita disuruh belajar, disuruh ngaji. Kenapa? Karena nggak ada orang lahir, begitu lahir bisa baca buku, begitu brojol atau kalau sekarang mau dioperasi dicomot, begitu dicomot keluar langsung bisa ngomong, langsung bisa ngaji, nggak ada. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Semua kita sama. Seperti kertas putih yang polos. Tinggal nanti bagaimana orang tua mau menulis dengan tinta apa di kertas putih itu. Ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidaklah sama orang yang berilmu, dengan orang yang jahil atau orang yang bodoh. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahwa memang enggak sama derajat orang yang bodoh, orang yang pintar dengan orang yang berilmu. Nah, bagaimana kita bisa berilmu? Ya kita kudu belajar, kudu ngaji. Makanya kan udah banyak di sini ada guru-guru kita. Apalagi alhamdulillah tuh malam Senin pada ngaji. Saya juga ngikut ngaji masih ngikut ngaji saya juga. Nah di sini ada Bang Yubi, ya Hasan Yubi, yang mana kita bisa pelajari ilmu dari beliau. Nah kalau saya nanti ini Bang Kiki minta katanya ta'lim ilmu ta'alim. Ya sedikit-sedikit. Artinya dalam belajar kita perlu adab, ya, tata cara akhlak kepada guru kita nanti. Siapa aja guru-guru kita yang kita ngaji itu ya ada adabnya. Jadi kalau udah kita belajar adabnya dulu, nanti beda itu rasanya kita sama guru kita. Beda takzim kita kepada guru, takzim kita kepada orang yang ngajarin kita ilmu. Nah, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Ali mengatakan, aku ini hambanya orang yang ngajarin aku satu huruf saja. Jadi kalau ada orang yang ngajarin satu huruf kepada Sayyidina Ali, itu udah dianggap sebagai tuannya dia. Padahal Sayyidina Ali ini kan gudangnya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini madinatul ilmi, kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, Ali adalah pintu untuk memasuki kota ilmu. Berarti orang sangat pintar Sayyidina. Tapi dia masih mengatakan, aku adalah hamba sahayanya orang yang ngajarin aku walaupun hanya satu huruf. Artinya apa? Dia sangat menghormati kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Begitu. Jadi adab dalam belajar itu memang sekarang itu sudah berbeda dengan keadaan di masa lalu. Karena memang sudah zaman now. Itu sudah sunnatullah ya, perbedaan itu. Tapi kalau bisa kita pertahankan yang baik-baik. Intinya adalah mari sama-sama ini jangan sampai
apa itu kita khawatirkan berhenti gitu ya Bang Sadiowi. Sayang banget ya. Dari awal kita bentuk udah jalan, alhamdulillah udah lama banget ya, udah lama. Alhamdulillah kita masih tetap istiqomah. Ya mudah-mudahan kita masih tetap diberikan istiqomah ya, dalam melaksanakan ini ya. Kemudian juga dengan keistiqomahan kita membacakan salawat Nabi, membacakan riwayat Nabi, tentunya juga Nabi akan semakin mengenal kita sehingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma nanti. Apalagi nanti kita bahas sedikit dengan ta'lim, kita belajar ngaji, tafaqquh fiddin ya, kita belajar ilmu agama kita. Karena ilmu agama itu kan luas kan, nggak kecil banget kalau dibanding dengan ilmu Allah ya, sangat sedikit sekali. Jadi harapan kami jangan sampai semangat yang ada ini dari dulu yang sudah ditanamkan oleh abang-abang kita putus begitu saja gitu. Terus kita gelorakan, terus kita nyalakan semangat untuk syiar agama kita ya, dengan membacakan maulid Nabi dan diiringi dengan ta'lim. Dan nanti akan dibantu nih Bang Ipa yang mudah-mudahan kalau ada waktu ya, misalnya dia ada lagi senggang nih, silakan Bang Ipa. Nanti akan dibuat video ya. Kemudian di share ya, disebarin buat dakwah kita ya. Jadi di samping kita di sini juga nanti melalui media sosial. Tadi sudah dikatakan sama Bang Kiki, melalui media sosial juga kita gerakin lagi. Mudah-mudahan ya, niat baik kita ini ya, dalam rangka keistiqomahan kita membacakan rawi ya, riwayat Nabi dan sholawat Nabi, kemudian dengan diselingi dengan ta'lim, ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah kita kemarin ini menjadi apa? Menjadi satu bukti, satu saksi itu yang tadi kata Bang Iskandar Robana jadi saksi. Nah, handphone jadi saksi. Jadi saksi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi Nabi bersabda, siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan nanti langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja dari saya, nanti tinggal nunggu informasi dari Bang Rizky ya. Selang-selingnya seperti apa gitu, nanti bisa kita obrolin lagi ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.